Waalaikumsalam Bu Iis. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar Bu? Baik juga ya Pak. Semangat kan hari ini? Siap, semangat Bu. Hari ini kita akan melakukan prasupervisi, di mana saya akan menjelaskan rubrik penilaian seorang coach itu memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, maksimalkan potensi. Kemudian sebagai seorang coach kita memiliki kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Dari apa yang saya jelaskan, apakah Bapak paham? Paham Bu. Ya. Kemudian secara spesifik kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan di bagian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Kata capaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang saya inginkan Bu, yaitu saya ingin si coach dapat mengeluarkan masalah-masalah yang ia hadapi, kemudian dapat memecahkan masalah itu sendiri Bu. Iya. Baik Pak Tri, saya sudah tidak sabar lagi ingin melihat supervisi yang Bapak lakukan. Saya akan melaksanakan proses coaching ke Ya. depannya. Baik, selamat pagi Pak Usin. Selamat pagi Pak Tri. Oke, baik. Pak Usin sebelumnya minta maaf karena tadi malam Pak Usin kan chat tuh. Iya. Chat, namun saya baru sempat pagi untuk membahasnya karena kebetulan tadi malam anak rewel sehingga saya tidak terlalu pegang HP. Ngomong-ngomong, apa tujuan Pak Usin ngajak saya berdialog pada siang hari ini Pak? Sebelumnya saya mohon maaf Pak Tri ya, karena sudah chat malam-malam. Ini ada masalah Pak Tri, saya ini terkendala. Ada beberapa siswa saya, tidak semua sih, ada beberapa siswa saya itu kayak kalau kita masih pelajaran itu daya tangkapnya itu kurang sekali. Kurang sekitar ada 5 anak lah. Jadi saat saya menjelaskan dengan teman-teman yang lain itu mudah sekali, mendengarnya mudah sekali. Nah, yang 5 ini sudah saya perhatikan masih tetap seperti itu saja. Artinya tujuan Bapak mengajak saya dialog pada siang hari ini adalah terkait kendala masalah anak Bapak di bagian daya tangkap. Lantas Pak, apa sih hasil yang Bapak harapkan dari kegiatan dialog atau coaching kita pada siang hari ini? Saya berharap menemukan solusi bagaimana sih Pak mengatasi anak yang 5 itu biar sama kayak teman-temannya itu, biar saat saya menjelaskan ke teman-temannya mereka itu paham dan mengerti, tidak hanya sepertinya tidur-tiduran saja, kayak nggak ada semangat seperti itu Pak. Jadi yang saya harapkan mereka itu sama dengan teman-temannya Pak. Baik, tapi itu tidak seluruh Pak ya? Tidak seluruh Pak, hanya Baik. 5 saja. Bisa Bapak jelaskan secara detail situasi di kelas Bapak saat ini Pak? Di kelas itu biasanya saya kalau saat masuk pelajaran itu saya biasa seperti biasa doa dan sebagainya. Kalau pada saat pembukaan, prosesi pembukaan itu anak-anaknya ikut, mereka aktifnya ikut berdoa juga. Nah, ketika saya sudah masuk ke materi, mulai yang lain tuh antusias nih. Kata saya nih, coba buka video ini menggunakan internet. Nah, yang lain antusias sudah buka. Ya itu kayak kebingungan, nggak tahu mau ngapain seperti itu. Khusus yang 5 ini, kayak nggak ada semangat seperti itu Pak. Oke, daya tangkap, tidak ada semangat. Sekarang apakah strategi atau metode yang Bapak laksanakan sudah baik Pak? Nah, kalau menurut saya metodenya itu mengingat kebanyakan anak itu paham Pak. Hanya saja 5 anak ini yang agak kurang paham Pak. Saya sudah menggunakan metode-metode yang saya sudah buka-buka internet metode apa yang bisa saya lakukan. Tapi sampai sekarang belum berdampak begitu signifikan Pak untuk 5 anak tersebut. Oke, baik. Artinya Bapak memang concern kepada 5 anak ini karena pada saat kegiatan pembelajaran sebetulnya anak ini dikatakan mengganggu, ya dia juga tidak terlalu mengganggu, hanya saja ya kita sibuk menjelaskan kepada murid namun dia tidak diam, tidak fokus. Sejauh ini pola pikir Bapak atau pola pandang Bapak setelah mengamati kira-kira Pak ada apa dengan murid yang 5 orang ini? Saya lihat ke-5 murid saya ini karena mungkin sama sih, saya melihat kurang
kurang paham mereka itu dengan perkataan yang saya ucapkan. Oke. Kalau yang lainnya nangkap, Mhm. nangkap. Kalau ketika saya perintahkan, anak coba observasi ini, anak untuk jaringan ini. Nah, yang 5 itu kayak kurang nangkap dengan arti pembicaraan saya itu. Baik, artinya bahasa yang Bapak gunakan mungkin belum bisa dicerna oleh anak itu. Betul sekali. Lantas solusi yang harusnya dilakukan gimana Pak? Atau rencana Bapak ke depannya? Rencana saya ke depannya, saya mungkin akan khusus yang 5 ini Pak, saya coba dulu untuk pendekatan lebih ke kelima anak tersebut. Tapi bukan berarti mereka dibedakan dengan yang lainnya. Jadi saya memberikan pendekatan yang lebih yang mungkin bisa dipahami dengan mungkin dari bahasa-bahasa yang mudah mereka mengerti. Seperti itu Pak mungkin untuk ke depannya. Baik, bagus sekali. Artinya Bapak akan melakukan pendekatan persuasif kepada 5 anak tadi Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak, rencana Bapak itu luar biasa sekali dan harusnya segera dilaksanakan. Saya mau dengar kira-kira rencana ini kapan akan Bapak laksanakan sehingga ada solusi secepat mungkin. Mengingat yang saya ajar ini kelas 12 Pak ya, 12 ini sebentar lagi akan selesai Pak. Jadi secepatnya akan saya lakukan itu. Ya nggak enak juga kalau ngajar ketika 5 anak itu tidak bisa menerima materi yang kita ajarkan Pak. Jadi secepatnya Pak saya. Ya, secepatnya dan mungkin hal ini berasal dari ketidakpuasan Pak Uksin dalam mengajar. Jadi timbullah rasa ingin bagaimana memecahkan masalah ini Pak ya. Iya. Oke. Saya tunggu Pak realisasinya dan saya juga tidak sabar menunggu informasi dari Bapak selanjutnya. Cerita dari Pak Uksin, ini loh hasil dari rencana yang Bapak buat Pak ya. Oke, siap Pak. Ya. Nanti akan saya kabarkan secepatnya. Siap. Dengan hasilnya Pak. Siap. Ada yang mau didialogkan lagi Pak? Cukup Pak Tarik, saya sudah merasa sedikit lega karena belum terrealisasi jadi masih sedikit lega. Tapi terima kasih sekali atas bincang-bincang kita pada hari ini karena saya sudah bisa menemukan permasalahan saya juga sudah membagi permasalahan saya dengan Pak Tarik. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan curhatan saya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya tidak akan pernah bosan untuk menerima curhat atau keluh kesah atau unek-unek dari teman-teman. Yang pasti demi putra-putri bangsa Indonesia kita harus memecahkan masalah-masalah yang mungkin menjadi ruwet bagi kita semua. Namun percayalah bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih. Selamat pagi Pak ya. Salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat. Baik Pak, tadi saya tadi sudah melihat coaching yang Bapak lakukan, semua yang Bapak lakukan sesuai dengan alur cerita. Yang ingin saya tanyakan, hal apa yang sudah dilakukan hal apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching? Oke, baik Bu. Hal yang sudah saya lakukan pada saat melakukan coaching tadi, saya sudah hadir secara penuh atau present. Kemudian saya mendengarkan aktif, mendengarkan aktif keluh kesah yang saya dengarkan dari si coaching tadi. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang perlu Bapak tingkatkan? Kompetensi yang harusnya saya kembangkan adalah melakukan pertanyaan berbobot, karena dengan melakukan pertanyaan berbobot saya dapat menggali lagi lebih dalam keluh kesah atau nantinya akan melakukan solusi-solusi yang berbobot dari si coachnya. Ya, baik Pak. Saya rasa coaching yang Bapak lakukan sudah berhasil dan sudah sesuai. Si coach juga sudah merasa lega dan menemukan solusi atas permasalahannya. Terima kasih. Semoga Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih.